welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Kembali lagi ke reading vlog aku di bulan Januari. Ini adalah reading vlog aku pertama di tahun 2022 ini. Dan di video kali ini reading vlognya mungkin gak terlalu banyak ya, atau mungkin gak terlalu lama, karena aku cuman bakalan review tipis-tipis buku yang sudah aku baca di bulan Januari ini. Oke, jadi tidak berlama-lama lagi, buku yang sudah aku baca itu salah satunya adalah ini dia, When Breath Becomes Air. Pertama, aku sudah salvo ke covernya. Aku begitu suka dengan covernya yang kayak simple dan memang seperti kebanyakan cover luar negeri gitu ya. Dan ini kebetulan English version, jadi ini buku bahasa Inggris. Buku ini direkomendasiin oleh Ai, salah satu booktuber Indonesia, dan aku terima kasih banget kepada Ai yang sudah rekomendasiin aku buku ini. Jadi pertama kali aku lihat dari looknya, look dari cover ini tuh aku suka banget, dan kayak one of my favorite color di luar itu adalah buku covernya ini tuh lebih simple dan gak terlalu banyak mencong-mencong, gak terlalu banyak pattern yang mungkin memenuhi segala cover. Mungkin dibilang cover ini simple but it's elegant gitu ya. Aku bisa bilang kalau buku ini bisa kalian bawa kemana saja, karena buku ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu tebal menurut aku. Ini dia, ada sekitar 100-an lebih halaman atau 222 halaman. Jadi itu kayak standar yang bisa kamu baca mungkin kurang dari seminggu, atau mungkin kurang dari 3 hari atau 5 hari lah ya. Aku sudah baca ini mungkin kayak 3 hari gitu, karena berhubung ini adalah English version, jadi aku butuh waktu untuk mentranslate dulu kata-kata yang mungkin masih asing gitu ya. Aku lebih tertariknya adalah buku ini itu merupakan buku memoir atau buku perjalanan kenangan seorang dokter ahli bedah, spesialis bedah yang dia berjuang dengan penyakit kankernya. Aku suka banget dengan ceritanya, aku suka banget dengan pesan moral yang ada dalam buku ini. Aku juga beberapa kali kayak nulis di sticky notes aku, di catatan aku, meskipun aku nggak catat di sini, tapi aku kayak beberapa kali notice ada beberapa kayak kata-kata yang bikin menyentuh hati gitu. Dan yang paling aku suka adalah ketika di masa dokter ini itu mengidap kanker, dia mengetahui kalau dia ini punya kanker, istrinya itu ada buat dia, ada di masa dokter ini terpuruk, dan istrinya itu selalu ada dan nggak pernah kayak dia tuh selalu memperhatikan suaminya. Aku kayak tersentuh banget gitu loh ketika baca buku ini, dan banyak banget pesan moral lah ketika kalian baca buku ini, dan nggak bakalan kalian nyesel gitu ketika baca. Jadi berhubung aku bakalan upload video ini di awal Februari gitu, jadi aku juga sekalian spill atau bakalan sharing ke kalian buku yang akan aku baca di Februari. Salah satu bukunya ya, yaitu judulnya ini, Yang Belum Usai. Aku sudah polling di Instagram, ada 2 buku yang bakalan aku baca pertama, dan sebenarnya buku kedua ini adalah buku TBR di Februari, tapi kayak aku meminta bantuan teman-teman bookstagramer untuk memilihkan aku buku yang pertama kali yang akan aku baca di Februari ini gitu. Rata-rata mereka memilih buku ini, Yang Belum Usai. Dan buku kedua yang aku polling itu adalah buku ini, Seni Tinggal di Bumi. Jadi for information, buku ini adalah rekomendasi juga dari salah satu booktuber, teman booktuber, dan aku tuh kayak masih penasaran bagaimana cerita di dalam buku ini, dan kayak masih menerka-nerka apakah buku ini adalah buku non fiksi atau ada plotnya atau kayak bercerita gitu ya. Sejauh ini sih di blurb-nya ini dia lebih kayak ke non fiksi gitu sih, tapi aku nggak tahu. Dan aku tambah penasaran aja gitu loh, gimana buku ini itu bisa direkomendasikan oleh teman booktuber aku. Kita beralih ke buku yang pertama aku baca. Aku sudah baca buku ini sampai halaman 62. Jadi ini ada beberapa bagian-bagian yang sudah aku sticky notes gitu ya, dan itu penting banget gitu ya. Sejauh yang aku baca, buku ini benar-benar daging semua, which is dimana kayak kalian dikasih tahu bahwa ada tahap-tahapan di mana luka batin itu ada tahap-tahapan di mana ketika kalian marah, ketika kalian sakit hati, ketika kalian terpuruk, dan ketika kalian merasa bahwa kalian tuh nggak berguna. Kayak kadang itu biasanya kita berpikir bahwa
semua hal itu saya lakukan. Misalnya kalian ada di sebuah satu keluarga dan kalian ini menjadi tumpuan di keluarga itu, kayak kamu pasti merasa bahwa kenapa saya semua yang kerjakan ini gitu loh, kenapa semua bertumpu kepada kita. Nah itu ada jawabannya di sini gitu loh. Dan tahap-tahapan itu berada di fase dimana kita tuh merasa bahwa kita itu butuh perhatian, dan ada beberapa step by step dimana kita bisa menyembuhkan luka batin kita gitu. Yang aku notice adalah di openingnya dia menceritakan dulu tentang luka itu ada dua jenis ya. Jadi luka fisik dan luka di dalam hati. Nah luka dalam hati ini yang paling susah untuk disembuhkan. Kayak luka fisik itu kan mungkin kayak kita terkena pisau, atau mungkin jatuh terus lecet, mungkin lutut kita sakit, atau mungkin lengan, atau apapun itu, atau mungkin apalah gitu ya yang mungkin melukai diri kita sendiri, itu kan berupa fisik dan itu bakalan bisa disembuhkan gitu loh, karena metabolisme kita yang bisa, sel-sel kita yang bisa meregenerasi kembali gitu. Tapi kalau hati itu susah banget. Jadi itu penting banget kenapa aku baca buku ini, karena aku merasa bahwa aku perlu mengetahui luka itu kayak seperti apa dan tahap-tahapannya itu seperti apa. Bukan berarti aku di luka, maksudnya bukan berarti aku sedih atau depresi atau apa, enggak sih, cuman lebih yang kayak ke aku pengen sharing juga ke kalian bahwa di masa kehidupan kita ini kita tuh berada di bawah dan ada merasa di atas gitu. Jadi kayak tidak selamanya kehidupan ini tuh berada di satu titik dan tertumpu di satu titik. Kadang-kala kita berada di bawah, kadang-kala kita berada di atas. Kadang kita merasa bahwa diri kita ini tuh tidak berguna ya kan. Dan aku pernah merasakan hal itu justru gitu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin merasakan hal itu yang aku sebutkan, atau mungkin kalian butuh healing, jadi kalian bisa baca buku ini gitu. Dan aku bakalan lanjutin baca buku ini, jadi stay with me. Jadi aku sudah ada di halaman 100, pas 100, dan aku memutuskan untuk kayak take a breath dulu. Jadi sepanjang yang aku baca, aku udah lanjutin buku ini ya, mulai dari kayak di halaman 60-an sampai halaman 100. Bener-bener semua apa yang aku harapkan itu ada loh. Jadi buku ini tuh kayak bener-bener bisa menjadi self healing. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai anxiety, depresi, atau mungkin kalian merasa atau pernah merasa kayak aku ini kayak nggak berguna, semua hal tuh tertumpu padaku, terus kayak semua hal itu kayak tidak mendukungku gitu loh. Jadi kayak buku ini tuh bener-bener buat kalian itu merasa bahwa diri kalian itu adalah precious, diri kalian itu berharga, dan jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Aku juga sudah catat di sticky notes seperti ini, dan bahkan aku tempel nanti di reading journal. Di sini tuh aku catat gitu ya beberapa cara untuk membersihkan sampah di pikiran kita, dan ini tuh penting banget gitu loh, karena terkadang kita tuh merasa kalau banyak banget hal-hal negatif yang kita pikirkan, kayak mungkin kita berniat jahat atau apa, kayak kita nggak tahu gitu ke depannya. Dan di sini tuh aku menangkap beberapa poin penting di bab ini gitu loh, cara membersihkan pikiran sampah di otak kita, di pikiran kita. Yang pertama itu menulis pengalaman. Jadi kayak tulis pengalaman pribadi kalian yang baik-baik, yang positif. Terus mungkin kalian pernah achieve berapa mungkin penghargaan, atau mungkin kalian melakukan hal sesuatu yang bagus, yang positif. Kalian bisa menuliskan itu mungkin di sebuah catatan gitu ya, dan mungkin bisa dijadikan novel gitu. Dan terus yang kedua ada therapy notes, yang di sini itu ambil notes, terus kalian tulis atau tuangkan beberapa pikiran yang muncul di otak kalian, kayak pikiran-pikiran positif yang kalian, atau hal-hal baik lah yang kalian pikirkan yang muncul gitu. Jadi terus kalian bisa tempel, dan itu bisa kayak memotivasi kalian gitu. Terus yang selanjutnya ada gratitude journal. Kita buat jurnal gitu, dan di situ
kamu buat atau tuliskan beberapa hal yang kalian sukai, dan pokoknya hal-hal yang bikin kalian apa ya, favoritin banget lah. Kalian bisa tulis di jurnal, terus kalian bisa thanks to yourself, kayak terima kasih sudah melakukan hal terbaik selama ini gitu, dan buang hal-hal negatif. Intinya sejauh yang aku baca 100 halaman yang sudah aku baca dari berapa halaman ini ya, ada sekitar 180 lebih halaman. Aku suka banget pokoknya buku ini. Jadi ini juga adalah salah satu buku yang aku rekomendasikan ke kalian. Aku sih yakin kalau buku ini bisa aku selesaikan mungkin besok. Jadi di awal Februari aku sudah baca buku baru lagi, dan I hope it's gonna be ever better and okay.